Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Saleh Basir untuk mereview saham-saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai dua saham ya yang melejit hari ini, yaitu saham sejuta umat yaitu Antam dan DKFT ya. Ya, sebelum menyampaikan materi kami sampaikan dulu barangkali ada teman-teman dan pemirsa daripada YouTube kami yang baru berkunjung di channel ini dan kami ucapkan terima kasih dan barangkali bagi teman-teman yang belum punya klub saham ya, kami mengundang kepada teman-teman yang belum menjadi member ya, bisa masuk ke member kami dengan mengisi formulir yang ada di bawah atau di deskripsi ya. Silakan bergabung dengan member kami dan dapatkan manfaat rekomendasi saham-saham pilihan harian ya. Setiap hari kami memberikan saham-saham rekomendasi pilihan yang bisa diperhatikan. Dan alhamdulillah selamat kepada hari ini ya teman-teman member yang untung dari WMUU, Antam, ISAT ya dan beberapa saham lain yang naik cukup signifikan ya, ada 5% ya. Ada ya 7% dan sebagainya. Jadi cukup menarik ya investasi di saham ini. Dan sebagai member teman-teman bisa mendapatkan update beberapa saham pilihan dan webinar ya setiap Ahad ya. Kami sampaikan lewat Zoom ya beberapa saham pilihan yang bisa diperhatikan 1 minggu ke depan ya. Dan juga kami juga memberikan panduan atau referensi minimal dari member kami tidak terjebak di saham-saham gorengan ya dalam tanda kutip atau saham-saham yang dipom-pom ya. Baik, kalau ingin ini bergabung kepada member kami silahkan bisa menghubungi kami di 0818957579 atau bisa mengisi formulir yang ada di bawah ya, di deskripsi yang ada di bawah ya. Silahkan. Baik, kita masuk ke saham-saham apa saja tadi yang DKFT dan Antam ya. Di mana Antam hari ini naik cukup signifikan ya. Ya, ini termasuk saham yang juga kami rekomendasikan kepada member kami ya. Di mana Antam naik 7% ke 2930 ya. Jadi cukup signifikan ya. Setelah kemarin dibanting 3,5% ya ke berapa? Ke 2730 ya. Hari ini naik melejit kembali 2930 dengan volume cukup besar 14 juta lot ya. Jadi lebih tinggi dari rata-rata transaksi hariannya ya. Dengan foreign melakukan net buy cukup besar ya 196 miliar ya. Jadi di mana kemarin kemarin Antam masuk dalam indeks Morgan Stanley Stock Index ya, MSCI ya. Ya, ini yang juga membawa sentimen pengaruh kepada Antam untuk bisa melanjutkan penguatan ya. Ya, jadi barangkali teman-teman dan Bapak Ibu yang subscriber ini ataupun yang melihat video ini barangkali tertarik dengan saham Antam ya, sampai seberapa jauh Antam bisa melejit dan berapa TP-nya ya, silahkan bisa bergabung di klub member syariah. Kami berikan update dan hitung-hitungan daripada target daripada Antam ya. Ya, itu saham pertama, saham Antam. Kemudian saham kedua yaitu DKFT ya. DKFT juga sama ya. Arah ya, hampir arah melejit 24% ya, cukup tinggi ya. Di mana DKFT Central Omega Resources TBK ini melejit 24% ke 202 ya. Ya, ini sebelumnya sebenarnya sempat tertekan ya harga DKFT ini. Sebelumnya ini beberapa hari tertekan ARB ya, beberapa kali turun cukup tajam dari 192 ke 133, kemudian melejit kembali ke 169 ya.
dan kemudian hari ini melejit 24% ya. Sebenarnya gimana nih untuk DKFT juga perlu hati-hati ya, karena apa namanya, dari bursa juga sudah memberikan warning, ini termasuk apa, saham yang UMA ya, unusual market activity, artinya apa, naik turunnya cukup tajam dan juga perlu kehati-hatian ya. Ya, karena dari sisi apa, dari sisi kinerja keuangan cukup masih belum menunjukkan kinerja yang baik ya. Kita lihat DKFT ini sampai dengan September 2020 ya, itu membukukan penjualan 852 miliar, namun masih mengalami kerugian ya, sekitar 90 miliar ya. Ini jadi EPS masih negatif, PER-nya negatif, dan PBB-nya 1,5 ya. Ya, namun tentunya juga bisa diperhatikan terkait dengan DKFT ini ya, karena terkait dengan apa namanya, tambang ya. Ya, mungkin namun seperti apa ininya, apa namanya, evaluasi ataupun berapa target daripada DKFT ya, barangkali bisa kita diskusikan di grup WA member ya. Apakah bisa masuk ke DKFT atau tidak ya. Ya, jadi demikian, ada dua apa namanya, dua saham yang bisa diperhatikan, yaitu Antam dan DKFT ya. Antam naik cukup tajam 7% dan DKFT naik cukup tajam 24% ya. Ya, tentunya ini menjadi apa, pilihan saham hari ini. Cuma bagaimana mekanisme atau bagaimana berapa TP-nya atau valuasinya, apakah sudah mahal atau masih murah, ini yang berapa yang bisa kita apa namanya, beli dari DKFT dan sebagainya ya. Silahkan bisa masuk ke member kami di member klub saham syariah Pratama ya. Baik, demikian ada dua saham yang bisa diperhatikan ya. Kalaupun satu lagi saham TINS ya, TINS. Ya, ini setiap Antam naik, TINS juga naik ya. Jadi sebenarnya untuk TINS seperti apa ini ya? Karena kalau kita lihat untuk laporan keuangannya atau kinerja keuangannya ini, TINS juga belum terlalu baik ya sebenarnya. Di September 2000 berapa? 2020, TIN masih membukukan kerugian 255 miliar ya. Beda dengan Antam yang memang membukukan laba 800 miliar. Jadi ya, sebenarnya TIN ini apakah memang masih rekomendasi buy ya atau sudah kemahalan ya? Ya, ini menurut kami sih memang ikut-ikutan ya, apa maksudnya, saham yang sebenarnya menurut valuasi dari kami harga TIN sudah cukup mahal ya. Jadi ya mungkin perlu kehati-hatian untuk apa, untuk terkait dengan saham TIN ya, walaupun mungkin ada hubungan dengan nikel ya, tetapi apakah dia seperti Antam ya, mendapatkan proyek di Indonesia Holding Baterai, kemudian ya mungkin BUMN ya, tetapi barangkali apa namanya, pengaruhnya tidak secara langsung ya kepada TINS ya. Jadi kalau saya lebih prefer ke Antam ya dibandingkan TINS. Ya, namun untuk membahas itu lebih jelas, barangkali bisa masuk ke member kami dan kami coba diskusikan kepada para member terkait dengan valuasi TINS, kemudian Antam dan DKFT ini ya. Demikian Sobat Saham Syariah, ya barangkali ada 3 saham yang bisa diperhatikan ya terkait dengan nikel, yaitu TINS, Antam, dan DKFT ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.